Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di video kali ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan apa yang dalam video ini, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Ihsan dari yaitu mahasiswa Universitas Sriwijaya di kampus Indralaya kelas B dan Fakultas Teknik Elektro di angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi tentang kewarganegaraan, yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum saya menyampaikan materi-materi isi-isi tersebut, saya akan menyampaikan judul konsep-konsep materi yang disampaikan. Yaitu pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Yang ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Sebelum saya menyampaikan materi-materi utama yang pada integrasi nasional, saya akan menjelaskan latar belakang integrasi nasional. Satu negara atau bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang bermasing-masing dalam dunia ini mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa-rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional perlu proses yang dalam dan membutuhkan kesabaran terkait antar perbedaan yang akan menimbulkan dampak tertentu. Baiklah, saya akan menyampaikan materi utamanya, yaitu yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional, yaitu yang satu, apa makna integrasi nasional. Integrasi diartikan sebagai penyatuan, dan nasional diartikan sebagai bersifat kemasan atau bangsa sendiri. Secara lengkap adalah upaya dan usaha penyatuan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan dalam satu negara dengan tujuan menciptakan ketentraman, keharmonisan, dan lain-lain. Integrasi nasional dapat disebut juga sebagai usaha dan proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada dalam satu negara supaya keserasian serta keselarasan secara nasional. Selanjutnya yaitu jenis integrasi nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, integrasi nasional dapat dirujuk dalam berbagai bentuk atau jenis. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang terkait. Berikut ada jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama itu adalah integrasi dan asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran antara dua kebudayaan atau lebih untuk menjadi satu kebudayaan baru yang sifatnya melebur atau menghilangkan ciri-ciri khusus dari kebudayaan pembentuknya. Integrasi ini penting karena memiliki tujuan untuk membuat kebudayaan baru tersebut menjadi lebih mudah diterima oleh semua pihak. Hal ini disebabkan karena integrasi ini cukup efektif dalam mencegah adanya saling klaim kebudayaan atau munculnya sifat etnosentris. Yang selanjutnya yaitu adalah integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi adalah proses pencampuran antara dua kebudayaan atau lebih untuk menjadi satu kebudayaan baru dengan tidak memiliki ciri-ciri khusus yang dimiliki kebudayaan asli pembentuknya. Hal ini merupakan contoh dari usaha inovatif yang dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk menciptakan persatuan masyarakat dengan tetap menghargai dan memelihara nilai-nilai kebudayaan tertentu yang telah ada sebelumnya. Yang selanjutnya itu adalah integrasi normatif. Integrasi normatif adalah proses penyampuran antara dua kebudayaan atau lebih yang terwujud karena adanya norma-norma tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat. Artinya semua pihak telah sepakat untuk menjalankan dan mentaati norma ini. Hal yang terjadi jika kebudayaan tersebut memiliki kesamaan dalam norma-norma atau aspek-aspek kehidupan mereka, sehingga menimbulnya kesepakatan di antara mereka. Selanjutnya itu ialah integrasi instrumental. Keseragaman individu dalam masyarakat. Itulah arti integrasi instrumental. Hal ini bisa terbentuk karena adanya kesamaan di antara individu atau kelompok yang menyesuaikan kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya itu ialah integrasi ideologis. Integrasi ideologis adalah proses integrasi antara dua kebudayaan atau lebih yang terjadi secara nyata karena adanya ikatan ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya itu ialah integrasi fungsional.
Integrasi fungsional adalah proses integrasi antara dua kebudayaan atau lebih yang terbentuk karena adanya kesamaan fungsi dalam masyarakat. Dua pihak yang berbeda namun memiliki kesamaan fungsi memang akan lebih mudah untuk bersatu. Selanjutnya itu adalah integrasi kolektif. Integrasi ini biasanya bersifat politik atau eh, radikal. Jadi integrasi kolektif ini adalah proses pencampuran antara kebudayaan atau lebih terjadi karena adanya pengaruh dari pihak penguasa atau terjadi karena adanya paksaan dari pihak lain. Integrasi ini tidak terbentuk secara sukarela sehingga sifatnya tidak bisa bertahan lama dan kuat karena terbentuk secara terpaksa. Selanjutnya itu ialah pentingnya integrasi nasional. Suatu negara pasti memiliki perbedaan pada setiap bangsa mereka masing-masing. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak sekali keanekaragaman di dalamnya seperti agama, suku, ras, dan budaya. Dengan banyak keanekaragaman tersebut tentu ada hal positif dan negatifnya. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat bentuk gerakan separatis, rasionalis, atau gerakan keagamaan. Integrasi diperlukan guna menciptakan sistem baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, sumber nasional, ideologi nasional, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, maka disintegrasi dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, yaitu keterpecahan antara unsur-unsur yang banyak-banyak atau aspek kehidupan dari bangsa-bangsa negara yang ada. Integrasi ada terjadi kasus maka integrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Integrasi bangsa adalah pemudarnya suatu kepaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Ideal integrasi merupakan hal yang terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terjadinya integrasi. Konsep integrasi nasional dari organisasi organisasi selanjutnya ini yang kedua yaitu adalah menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Untuk menelusuri konsep integrasi mulai dari visi, tujuan, dan beberapa prinsip lainnya, mesti memiliki ragam pertanyaan yang ada di dalamnya. Pertanyaan itu ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, apakah integrasi bisa berarti pembaruan atau menyatuan? Yang kedua, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Ketiga, dalam integrasi bangsa sebenarnya hal apakah integrasi itu? Keempat, apa yang terjadi setelah negara tidak integrasi? Kelima, seperti apakah negara tidak mampu integrasi? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan jawab yang kelima-limanya, yaitu yang pertama, apakah integrasi ini bisa pemberontakan atau penyatuan? Integrasi itu bisa diartikan penyatuan, tapi kalau pembauran belum tentu itu integrasi, karena integrasi memiliki ya satu terpadu. Yang kedua yaitu istilah nasional apakah bisa disamakan dengan istilah bangsa? Eh, Jawabannya nasional itu bersifat dalam negara sendiri itu sendiri, sedangkan istilah bangsa itu ialah eh, subjek atau orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi itu adalah istilah yang berbeda, walaupun dalam beberapa hal memiliki satu kaitan sama lain. Dalam hal integrasi bangsa sebenarnya hal apakah yang integrasi? Jadi integrasi itu ialah aspek kehidupan yang ada dalam bangsa-bangsa tersebut, seperti suku, ras, agama, konsep kebudayaan, dan lain-lain. Apakah yang terjadi asalnya negara itu tidak berintegrasi, maka negara tersebut akan dalam proses yang lama akan hancur karena terjadi banyaknya konflik perpecahan seperti yang dijelaskan itu yang terjadi pada disintegrasi. Seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Biasanya negara-negara itu adalah negara-negara yang diduduki oleh sumber daya manusia yang sangat rendah, yaitu seperti orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak berakhlak, yaitu tidak diberkati. Selanjutnya itu yang ketiga ialah dari konsep materi ini ialah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama yaitu yang disampaikan adalah perkembangan sejarah di Indonesia. Menurut Siroyo di tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bahasa kita sebelum memulai pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Menurutnya
Inti tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni satu, model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua yaitu model integrasi kolonial, dan ketiga model integrasi nasional Indonesia. Yang kedua yaitu adalah pengembang integrasi di Indonesia. Menurut Howard Origins dan Muhaimin dan Colin Los Andrews pada tahun 1995, menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembang integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu adalah adanya ancaman dari luar, politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Konsep selanjutnya yang keempat yaitu ialah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pertama itulah dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi jalan dan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama itu ialah integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005, melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak rekan Aceh yang merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi integrasi bangsa itu bersifat penyatuan dari sesama bangsa dalam negara satu tersebut. Selanjutnya itu ya integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1997, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia ini lebar laut teritorial 120 mil diukur dari garis yang merupakan titik-titik ujung interior daripada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan misalnya pulau, tapi menjadi penghubung pulau-pulau Indonesia. Integrasi wilayah itu bersifat politik, yaitu atau hanya pada fokus pada wilayah. Yang selanjutnya itu adalah integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bahasa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila PMP di sekolah. Dan selanjutnya itu ialah integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kunjungan daerah, temu kader PKK, dan kontak pos presiden. Kegiatan ini biasanya bersifat menekan elit dan massa akan membuat dimensi vertikal integrasi nasional. Yang terakhir yaitu integrasi yaitu tingkah laku perilaku integratif, yaitu menunjukkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara integratif dalam satu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan yang jelas. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 14 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan untuk membentukkan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Yang kedua, pada konsep keempat ini yaitu tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional di Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada padaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berubah celah perbedaan antar elit massa, di mana latar belakang pendidikan kewataan menyebabkan kaum elit berbeda dari masa yang cenderung berpandang tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik puncak goncangan primordialisme biasanya bersifat pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan tradisi atau kebiasaan. Baiklah, ini konsep terakhir yang ada pada
materi konsep urgensi dan urgensi integrasi nasional adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang integrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang kepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, akhirnya harus dikembangkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video ini kalian bermanfaat walaupun ada memiliki kekurangan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan yang ada pada saya sampaikan pada video kali ini, dan bisa ditambahin jika bila ada kekurangan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.